Cewek K-popers halunya berlebihan sampai gak mau pacaran. Cewek K-popers gara-gara halu jadi lupa dunia nyata. Itu biasanya kalau kata teman-teman yang gak suka K-pop gitu ya. Kalau enggak kata haters. Ini yang dinamakan so tau lu. Cewek K-popers gak mau pacaran karena berharap ada opa-opa datang. Masih tinggi aja, mungkin mereka udah capek pacaran. Lagi gak mau pacaran dulu. Jadi melampiaskannya ke opa-opa Korea, ke idolnya, ke biasnya. Dan lagian lu gak ada di sekitarnya selama 24 jam. Emangnya lu bakal di rumahnya gitu, nyampe mantau dia. Jadi jangan so tau. Kehebatan orang-orang yang suka K-pop. Pertama, mereka kuat sabar. Dihujat teman sendiri, dikata-katain, biasanya diledekin. Kedua, mereka kuat jomblo tuh bertahun-tahun. Bukan berarti mereka gak normal. Dengan adanya bias mereka, ataupun ada K-pop idol, mereka tuh udah serasa udah punya pacar. Itu jadi terhindar dari yang namanya harus menjajanin pacar, ngasih kado ke pacar. Irit, gak usah ngeluarin duit buat orang. Mendingan kumpulin buat beli album. Lu kalau pacaran sama K-popers, gak usah kasih macem-macem. Kasih album aja cukup. Ini tipe-tipe kalau cewek lagi bete. Cowok tuh gak akan bisa ngeprediksi cewek lagi bete. Pokoknya kalau misalnya cewek bete, yang gua tau pasti, cewek bakal balas chat tuh simple parah. Kayak bikin ke cowoknya juga malah bikin bete gitu gak sih. Dan cewek bakal bikin snapgram atau status WhatsApp, status Instagram. Dia bikin snapgram, nge-snapgramin lagu-lagu galau atau lagu-lagu slow. Terus dia kasih caption, mood. Kalau enggak pakai emot doang. Kalau enggak pakai titik 2 kurung, jadi senyum. Nah itu baru cewek lagi bete. Ini buat cowok-cowok jangan tanya kenapa ke ceweknya, karena itu kesalahan besar. Udah tau cewek lagi bete, lu tanya kenapa, yang ada lu baperin. Bikin cewek lu tuh kayak baper gitu loh. Jadi moodnya naik. Tapi biasanya kalau cewek lagi bete, cowoknya juga pasti ikut. Nah ini buat cowok-cowok yang gak suka cewek K-popers, karena berbagai macam alasan. Mulai dari heboh, halu, sering post-post foto idolnya di sosial media. Gini aja. Lu tuh gak seganteng Kim Taehyung, gak seimut Jisung, dan gak selucu Jaemin. Mereka gak rugi. Ingat, cewek K-popers tuh yakin gak pernah selingkuh, dan gak pernah tuh main cowok, karena mereka lebih pilih halu daripada main cowok. Nah, kalau lu pacaran sama cewek K-popers, yakin lu gak akan pernah diselingkuhin. Kehebatan cewek K-popers. Ini buat cewek yang kayak gini. Aku tuh gak suka cowok yang suka K-pop. Aku gak suka cowok yang suka Korea-Korea. Aku gak suka cowok yang stylenya kayak Korea. Apalah. Oke. Sini. Gue kasih tahu. Lu gak secantik Ryujin, gak seimut Wendy Red Velvet, gak seseksi Rose Blackpink. Gak rugi gue. Gue kadang suka bingung sama orang-orang yang suka menghujat Korea. Terus yang hujatnya tuh burik lagi. Lebih gak ngerti lagi sih. Gue bukan K-popers. Ya gue suka K-pop gitu ya, suka K-pop tapi gak terlalu ke fanbase. Ya menurut gue kalau misalnya suka K-pop ada manfaatnya. Kita bisa ikutin gayanya, stylenya. Lu udah gak ngikutin gaya, burik, alay, menghujat lagi. Aduh jahat, maafin. Lu mau sama gue, tapi lu gak akan gue kasih apa-apa. Cincin? No. Bunga? No. Coklat? No. Gue cuma punya ini. Bentar. Cowok jago cari topik. Sebenarnya gini guys, dalam suatu hubungan gak mungkin harus cowok terus yang cari topik. Emang lu pikir cari topik gampang? Cari topik itu bagaikan nyari jarum di tumpukan jerami. Edan. Nih buat cewek-cewek please, cowok tuh capek cari topik. Jangan cowok terus. Pas cowok habis topik tuh pasti alasannya kayak, bentar ya aku disuruh orang tua. Padahal dia habis topik. Please cari topik barengan. Ada alasan lain. Itu suatu alasan kenapa cewek sering ditinggal main game. Karena nyari topik kegampang. Makanya bantu cari topik, jangan gengsi. Dan kata siapa cowok yang harus cari topik? Nih cara biar kalian tahu cowok kalian tuh selingkuh atau enggak. Pertama, kalian coba misalnya kalau lagi berduaan, bukan di kamar, berduaan di suatu tempat, terus HP cowok lu tiba-tiba disimpan gitu aja di meja. Ambil HP cowok lu secara tiba-tiba, lihat reaksinya. Kalau kayak gitu dia patut dicurigai. Oh mau pinjam? Yaudah, gak apa-apa. Nah kalau kayak gitu berarti aman. Nah lu periksa tuh arsipan WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, lu periksa semua.
Cowok kalau misalnya diputusin nangis. Cowok bakal nangis kalau misalnya diputusin. Kalau misalnya cowok udah ngerasa sayang banget, dia pasti bakal nangis diputusin. Karena dia udah ngerasa kehilangan seseorang banget. Ngerti gak sih kalian? Kayak gue pernah nangis, gue juga pernah nangis gara-gara cowok. Karena gue diputusin. Ya lo bayangin aja gue lagi sayang-sayangnya diputusin. Besoknya Enif 2 tahun. Gimana gak nangis? Makanya itu alasan cowok, kalau misalnya dia udah ngerasa sayang banget, terus kalian putusin, pasti nangis. Itu tandanya cowok udah sayang, tapi kalian sia-siain. Bangsat kau. Tiba-tiba cowok pas diputusin sama cewek. Bro, bantuin gue ketahuan selingkuh bro. Gue diputusin. Bro, antar gue ke rumahnya sekarang. Ya bro, gila, lu udah dengar, gila gue diputusin anjir. Tapi gak apa-apa, gue bisa cari yang lain. Gue ganteng ya kan? Banyak. Gue gak akan main dulu lah. Gue lagi mau sendiri dulu. Kamu serius mutusin aku? Aku kemarin baru beliin kamu cincin loh. Kita pacaran aja baru 1 hari, kamu udah minta putus? Hah? Oh ya udah, oke deh, bye. Bro, gue udah lama banget pengen putus sama dia, tapi akhirnya dia mutusin gue, tau gak sih? Kayak parah. Dear ciwi-ciwi, ini topik obrolan yang cowok gak suka nih. Kalian harus tahu. Pertama, cowok gak suka kalau misalnya kalian tuh para cewek-cewek ngebahas tentang temen yang suka sama ceweknya. Kedua, cowok tuh sebenarnya gak suka kalau misalnya ceweknya udah bahas-bahas tentang mantan yang lalu, maupun itu positif or negatif. Tetap aja cemburu. Meskipun kalian bilangnya itu curhat dan cowok kalian tuh nanggepin dan ngasih saran, sebenarnya kita para cowok juga gak peduli kalau kalian bahas mantan gitu, karena kita gak suka. Jadi hindari topik-topik seperti begitu, oke? Aku gak suka. Hai girls, gue cuma mau ngebocorin rahasia terbesar laki-laki. Kalau misalnya kalian bilang cowok gue tuh kayak gak peka, gak pernah baper, cuek, oh come on girls. Sebenarnya cowok tuh udah peka tanpa kalian harus kode-kodenya. Sebenarnya nih ya, cowok tuh gampang baper daripada cewek. For example, kalian bisa buktiin kalau kalian pegang tangan cowoknya, terus kalian peluk. Cowok bakal pura-pura sok kayak gak ada terjadi apa-apa, padahal hatinya ambiar. Jadi intinya cowok tuh gampang baper. Cuma dia pengen terlihat sok cool depan ceweknya. Padahal pas sampai rumah, sekian, terima kasih.